مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita, yaitu tentang tahsin tilawah atau tentang apa? Materi tajwid, ya, sebuah materi yang menjadi sarana untuk perbaikan bacaan Al-Quran kita, ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas tentang tadi, ya, hukum-hukum tajwid, ya, dan itu harus kita pelajari agar tadi kemudian ketika kita tilawah kita bisa membaca Al-Quran dengan bukan cuma lancar sekali lagi, tetapi baik dan benar, ya, lancar benar, ya, bukan cuma lancar tetapi lancar dan benar. Lancar bacanya, tidak terbata-bata, tetapi juga benar. Benar dalam hal apa? Dalam makhraj dan juga dalam ilmu tajwidnya, ya. Kita sudah banyak membahas tentang ilmu tajwid dari mulai makharijul huruf, kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum yang keempat, ya, kita sudah membahas 3 hukum dan sekarang adalah hukum yang keempat, ya, dari hukum nun mati dan tanwin. Hukum apakah itu? Yaitu ikhfa. Apa? Ikhfa. Ya, sekali lagi saya akan ingatkan, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4, ya. Kita sudah membahas yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat, ya, yang terakhir adalah ikhfa. Seperti apa sih ikhfa itu? Ya, kita perhatikan. Kita akan membahas apa? Nih, membahas hukum nun mati dan tanwin. Kalau disebut ikhfa bagaimana? Nah, huruf ikhfa kita harus ingat dengan huruf ikhfa, ya, karena syarat ikhfa itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin di depannya ada huruf ikhfa, gitu ya. Huruf ikhfa ada berapa? Nih, ini nggak sebanyak ini, gitu ya. Ini biar kita mudah menghafalnya, maka dikumpulkan dalam kalimat ini, ya. Biar kita mudah menghafal huruf ikhfa, maka kita buat, ya, kita bacakan dalam sebuah kalimat, begitu ya, biar mudah menghafalnya. Nah, betul hurufnya nanti, ya, sudah bahas. Ini hurufnya kalau dibaca adalah sif datana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhalima. Mana sih huruf ikhfa-nya? Nah, inilah huruf ikhfa-nya, ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang apa sih arti ikhfa itu, ya. Ikhfa arti secara bahasa adalah menutupi, ya. Menutupi apa sih? Nah, nun mati dan tanwinnya nanti dibacanya secara samar, jadi nggak jelas nun mati dan tanwinnya. Tidak seperti idhar, man, amana, man, nunnya jelas. Kalau ikhfa itu harus samar. Nah, di sini syaratnya adalah samar itu dengan sifat antara idhar dan idgham, katanya. Nanti biasanya kita sering mengatakannya adalah dengung, ya. Ikhfa itu didengungkan bacaannya. Dan nah, catatan, ya, disertai dengan gunnah, ya. Ikhfa juga disertai dengan gunnah, ya. Nih,
inilah huruf-huruf ikhfa. Ada 15 dikumpulkan dalam kalimat sif datana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhalima. Ya, dulu sudah dinyanyikan sif datana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa dhalima. Kalau dulu begitu ya. Jadi kita buktikan betul tidak 15, yang mana sih yang dimaksud dengan huruf-huruf ikhfa-nya dari kalimat ini. Nah, perhatikan. Nah, di setiap katanya sod. Jadi sif. Nah, ini sodnya. Kemudian da-nya. Kemudian sana, sa-nya. Ya. Kam, ka-nya. Oke. Jada, ja-nya. Ya, dari setiap kata. Sif, da, sana, kam, ya, di awal-awalnya. Kemudian syakhsun, syaknya. Ya. Qad, qa-nya sama sinnya, dum, dalnya, tayyiban, ta-nya, zid, zainya, fa, ta, bo, dan dho. Ya, kita buktikan ada 15. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya. Jadi dari kalimat ini yang diambil adalah awal-awal katanya. Ya, biar lebih memudahkan saja untuk kita menghafal. Ya, kalimat tadi sif, datana, kamjat. Tapi harus betul bacaan secara makhrajnya ya, biar kita ketika mengurai apa saja sih, nah itu benar begitu ya. Jadi sekali lagi huruf ikhfa ada 15 terkumpul dalam kalimat ini dan hurufnya adalah ini ya. Nah itu jadi kita ingat huruf-huruf ikhfa, maka nanti ketika kita tilawah kita tidak akan tertukar dengan yang lain, dengan hukum yang lain, dengan idgham, dengan iqlab dan seterusnya ya. Nih, saya beri catatan. Huruf ikhfa itu 15. Aduh, tidak mudah menghafalnya misalkan. Nah, mudah sih sebetulnya kalau kita hafal tadi kalimat tadi ya. Nah, intinya adalah begini. Huruf ikhfa itu adalah selain dari huruf yang sudah kita bahas di awal. Idhar, hurufnya ada 6. Kan huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28. Ya. Kita ambil yang 28 gitu ya. Jadi huruf idhar ada 6. Huruf idgham ada 6 juga ya. Idgham bigunah dan bila gunah ini 6. Kemudian iqlab 1. Jadi 6, 12, 13. Sisanya adalah 15 yaitu huruf ikhfa. Jadi kalau kalian menghafal yang pendek nih idhar ada 6 yaitu huruf-huruf tenggorokan a, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian idgham dikumpulkan dalam kalimat misalkan yarmuluna ya, ini idgham. Kemudian ba. Nah, selain itu, selain huruf idhar, idgham dan iqlab adalah huruf ikhfa. Jadi boleh menghafalnya juga begitu ya, boleh mengingat-ingatnya juga begitu. Jadi selain huruf idhar, idgham dan iqlab adalah huruf ikhfa ya. Insya Allah jumlahnya adalah 15 yang tadi kita sudah bacakan ini ya. Nah itu huruf ikhfa. Jadi ikhfa tadi artinya apa? Ikhfa artinya adalah menutupi ya, kita buktikan. Nah, kita lihat catatannya untuk materi tentang ikhfa. Ikhfa ini sering disebut juga dengan ikhfa hakiki. Yang hurufnya 15 itu adalah ikhfa hakiki, gitu ya. Kemudian ketika membacakan ikhfa, maka posisi lidah tidak boleh menempel kemana? Ke langit-langit atau ke gusi atas. Jadi lidahnya nggak boleh nempel ke langit-langit ketika kita membaca ikhfa. Terjauh dari langit-langit dan gusi atas, gitu ya. Dan suara gunnah di dalam ikhfa ini catatan ya, perhatikan, kalian tulis baik-baik gitu ya.
suara gunnah dalam ikhfa ketika menghadapi huruf-huruf ikhfa-nya yang ini, ya. Kita perhatikan di sini, ya. Ada so, ada ko, kemudian ada to, kemudian ada do dan bo, gitu. Maka pembacaannya harus ditebalkan. Nanti Ustazah berikan contoh, ya. Jadi suara gunnah ikhfa harus digunakan, ya. Jadi harus ditahan, gunnahkan, ya. Nanti Ustazah berikan contohnya. Ketika menghadapi huruf-huruf ikhfa yang ini, yang 5, maka pembacaannya harus ditebalkan. Adapun ketika kita membaca ikhfa yang sisanya, huruf yang sisanya, maka itu harus ditipiskan bunyi ikhfa-nya, gitu ya. Baik. Saya akan berikan contoh cara pembacaan ikhfa. Tadi harus gimana? Digunakan dan disamarkan atau dengung, gitu ya. Nah, ini termasuk yang harus ditebalkan tadi so, ya. Oke, saya berikan contoh caranya begini. Birihil harus ditebalkan bunyinya, ikhfa-nya, dengungnya, gitu ya. Dan harus disertai dengan gunnah. Oke, birihil sorsorin, gitu ya. Oke, boleh kalian ikuti bacanya. Birihil sorsorin, gitu ya. Kemudian ketika nun mati, wala mau sobaro, gitu ya. Wala mau ditebalkan. Kita bandingkan dengan yang harus ditipiskan bunyinya, ya. Nah, ini ta yang tidak termasuk kepada yang ini, ya. Huruf ikhfa yang tidak termasuk ke yang ini, contohnya adalah ta. Jadi ditipiskan bunyi ikhfa-nya. Contohnya Shihabul ta'bul, ya, ditipiskan. Shihabul saqib. Tapi sama harus ditahan, digunakan, ya. Kemudian nih contohnya, ya, contoh mudah. Wal unsa, gitu ya. Nah, ini juga termasuk, ya. Nah, saya berikan beberapa contoh saja karena huruf ikhfa tadi ada 15, jadi saya tidak berikan seluruhnya, beberapa saja, tetapi caranya adalah seperti itu, ya. Contoh, ketika tanwin menghadapi jim, jim adalah huruf ikhfa. Hubbal, gitu ya. Hubbal jamma. Kemudian, nah ini, ya. Shin, tanwin menghadapi shin. Nafsu syai'a, gitu ya. Sama ketika nun mati juga asyarah, gitu ya. Kemudian ketika menghadapi qaf, tanwin atau nun mati, gitu ya. Bi aidan bil qutilat, bil, ya, ditahan dulu. Jadi nggak boleh bi aidan bil qutilat. Nah, nggak begitu. Tetapi ketika dengungnya, ketika samarnya harus digunakan, ditahan dulu, gitu ya. Bi aidan bil qutilat, mau kotal, gitu ya. Oke, kita ambil lagi contoh yang lain. Tanwin menghadapi sin, sama ikhfa, ya. Zulfatan si'at, ya. Zulfatan, tahan, si'at, ini ada tanda bendera, ya. Kemudian nun mati menghadapi da, ya, sama ikhfa. Nida, ditahan, ya. Nah, kemudian bo termasuk yang harus ditebalkan bunyinya, ya. Qaumu bo, ya.
atau yang ini lebih mudah. Mil thayyibat, gitu ya. Nun mati menghadapi zai sama ya. Bima unzila, gulama tanwin menghadapi za, gulama zakiya, gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Tanwin menghadapi fa sama adalah ikhfa ya. Id'amu fi, id'amu fi ya, dilamakan, digunakan. Anfaqtum ya. Kemudian menghadapi ta, iltansuru. Oke ya, kalian sambil ikuti ya. Kemudian tanwin menghadapi do yang harus ditebalkan tadi bunyinya ya. Likulli dhifun ya, likulli dhifun ya. Wa man dhalla. Satu lagi, tanwin menghadapi dha atau nun mati menghadapi dha, sama harus diikhfakan, hukumnya ikhfa, dan harus ditebalkan bunyinya dan digunakan. Dhillau, gitu ya. Dhillau dhalila min dhahir ya. Insyaallah contohnya sudah selesai dari contoh-contoh ikhfa ya. Sudah nanti akan kita lakukan, kita akan membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, hari ini Ustazah akan mentalakikan surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Ustazah seperti biasa akan memberikan contoh dulu ya setiap katanya, dan kalian fokus, silahkan perhatikan setiap kata seperti apa cara pembacaannya ya. Nanti seperti biasa silahkan kalian buat VN-nya setelah mendengarkan berkali-kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ke ayat 14 ya. Zuyyina linnasi ya. Zuyyina linnasi, ada nun bertasydid ya, harus ditahan dulu pembacaannya, jadi bukan linnasi tapi linnasi, bedakan ya. Linnasi sama linnasi ya, jadi harus ditahan dulu. Hubbus syahawati ya, minan nisa'i ya, ada nun bertasydid juga, sama ditahan dulu. Minan nisa'i, di atas alif ada tanda bendera, kita baca 4 harokat ya. Kemudian wal banina wal qanatiril muqattarati, nah itu ada nun mati menghadapi to ya, tadi kita bahas bersama-sama. Ini hukumnya adalah ikhfa ya. Minadz-dzahabi wal fiddati ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kalau kita berhenti di situ jadi bacanya wal harth, ro-nya sukun, ta-nya juga sukun, jadi bukan wal har tapi wal harth. Nah, terakhirnya di posisi lidah kita di posisi ta gitu ya. Kemudian dzalika mata'ul hayatid dunya, ad-dunya ya. Waktu itu kita sudah membahas ini adalah izhar mutlak, jadi dibacanya langsung nunnya dibaca ya. Mata'ul hayatid dunya. Kemudian wallahu ya, tafhim tebal lafad Allahnya. Wallahu ayadahu, ikhfa ya, ditahan dulu. Ayadahu, jadi bukan yadahu, bedakan dengan yadahu ya.
husnul ma'ab. Nah, di akhir ayat ada ba ya yang kita sukunkan, jadi qalqalah ya cara pembacaannya. Husnul ma'ab ya, dipantulkan ma'ab, bukan ma'ab ya, tapi dipantulkan ma'ab gitu ya. Oke, ke ayat 15. Qul a'unabbi'ukum. Nah, ini cara pembacaannya seperti iqlab ya. Jadi bibir tidak rapat sempurna, rapatnya tidak sempurna gitu ya. A'unabbi'ukum bi khair, ditahan juga sama ya. Bi khairim, tahan lagi. Nah, ada beberapa yang ditahan di sini ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum gitu ya. Kemudian lilladzina taqaw 'inda ikhfa, ditahan dulu. Inda rabbihim nun bertasydid, ditahan juga. Sama ya, tanwin menghadapi ta ditahan ikhfa. Jannatu qalqalahkan ya. Tajri sama ikhfa juga. Tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum. Nah, tahan lagi ya, ada tanwin menghadapi mim. Mutahharatu wa ridwanum minallah ya. Jadi ada beberapa yang harus ditahan dan perhatikan yang mana saja. Wallahu basirum. Nah, ini tanwin menghadapi ba, iqlab cara pembacaannya, dan cara pembacaannya adalah bibir rapatnya tidak sempurna ya, dan ditahan. Basirum bil ibad, di akhir ada da yang disukunkan, hukumnya qalqalah harus dipantulkan. Bil ibad, gitu ya. Oke, baik. Sudah bacakan seluruhnya, silakan kalian perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Oke, silakan kalian seperti biasa dengarkan lagi baik-baik ya. Kemudian buat VN-nya dan silakan kumpulkan ke grup Qur'annya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.